saya Muhammad Yura Andika dari Angkatan 21 Teknik Geologi UMKT. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan kalian sebuah penjelasan bagaimana kita mengukur indikasi sesar ketika di lapangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ya, lokasi ini berada di mana, yaitu kita melihatnya lewat peta. Nah, peta yang saya pegang ini merupakan peta berupa citra dari DEM ya. Nah, kebetulan bisa mendekat di sini. Lokasi sekarang ini berada di Batu Cermin yang ada bundaran ini. Nah, kita bisa amatin lokasi tersebut memiliki beberapa kelurusan ya, kelurusan yang tampak oleh citra DEM ini. Itu mungkin mengindikasikan ya bahwa ada struktur atau sesar yang ada di lokasi ini. Dan kita juga bisa lihat ya, kelurusan ini merupakan morfologi yang sangat bisa dibilang perbukitan yang cukup terjal ya, dimana mungkin saja ini termasuk dikontrol oleh struktur pada lokasi tersebut. Baik rekan-rekan, di belakang saya merupakan contoh singkapan ya, dimana di situ singkapannya terdapat berupa bidang sesar yang kita bisa amatin seperti anak tangga yang sedang turun, kayak turun tangga seperti itu. Kita bisa amatin, bisa mendekat. Nah, di situ terdapat permukaan yang licin ataupun bisa dibilang dia seperti menghalus ke atas ya. Nah, di situ juga seperti anak tangga, dimana yang agak menonjol ke depan itu dia seperti menonjol ke depan, kemudian lebih naik lagi itu seperti ke dalam, dan semakin naik itu semakin ke dalam. Nah, itu menandakan seperti adanya pergerakan indikasi sesar berupa anak tangga ataupun step shear bisa dibilang. Untuk lebih jelasnya kita akan mendekat ke singkapannya. Ya baik rekan-rekan, jadi sekarang saya lebih mendekat lagi ya ke singkapannya, di mana di sini terlihat jelas bahwasanya kalau kita mendekat itu kelihatan seperti anak tangga yang sedang turun. Nah, di singkapan yang ataupun di dekat saya ini merupakan dia agak menonjol ke depan ya, dibanding yang ke atas. Jadi semakin ke atas itu dia semakin ke dalam. Nah, itu juga bisa kita amatin teman-teman, merupakan sebuah indikasi sesar ya, berupa garis-garis yang nanti kita akan ukur di sana. Nah, kemudian indikasi ini itu seperti menghalus ya, jadi seperti menghalus ke atas. Ya baik teman-teman, jadi di depan saya ini merupakan sebuah indikasi sesar berupa garis-garis ya, yang bisa dilihat seperti garis-garis ini. Dan ini pergerakannya relatif arahnya naik ke atas ya. Nah, sebelum pengukuran saya akan lihatkan dulu kepada kalian semua, terdapat fitur-fitur garis-garis ini. Selain adanya garis-garis ini, bisa mendekat, terlihat juga terdapat step shear ya, seperti tangga. Nah, step shear. Kemudian yang di sini juga, cuman di sini agak kelihatan kecil ya, minor. Nah, ini merupakan fitur dari garis-garis ini. Terima kasih teman-teman semua. Sekarang saya akan melakukan pengukuran dari bidang sesar ini. Jadi terdapat dua macam pengukuran ya untuk bidang sesar. Yang pertama struktur bidang dan kedua struktur garis. Nah, yang pertama adalah kita mengukur struktur bidang, yaitu kedudukan dari sesar ini, bidang sesar ini. Tapi sebelum kita mengukur strike pada bidang sesar ini, kalian harus tahu dulu dari keseluruhan singkapan ini itu mana yang paling representatif atau proper buat mengukur bidang sesarnya. Nah, di sini kan di depan saya sudah bidang yang cukup pas ya buat kita mengukur kedudukan bidang sesar ini. Langsung aja kita mengukur, sama seperti mengukur kedudukan batuan pada umumnya ya. Kita tempelkan sisi is ya, is sampai mata nipo sapinya, gelembungnya berada di tengah. Di situ terbaca not. Kita yang baca gunakan sisi notnya ya, karena kita menempel is. Di situ terbaca 20 derajat. 20 derajat dapat, langsung kita menempelkan sisi west untuk mengukur dip yang tegak lurus. Sampai mata yang ditabungnya itu berada di tengah gelembungnya. Sebentar. Nah, di situ sudah ke tengah, lalu kita baca angka yang di dalam ini. Di situ terbaca 67.
Jadi bidang sesar ini adalah knot 20 derajat is per 67. Nah, selanjutnya setelah mengukur struktur bidang, kita akan mengukur struktur garis, di mana struktur garis ini terdapat 3 panca pengukuran ya. Yang pertama bearing, kedua flange, dan yang terakhir rack. Nah, sekarang saya akan pengukuran bearings, di mana kita melakukannya melalui bidang bantu. Kita tempelkan di bidang sesarnya ini, yaitu di gores garisnya, tempelkan tegak gini. Kemudian yang ditempel di kompas ini adalah boleh sisi east dan sisi west ya kan. Nah, kita tempelkan saja di sini. Nah, kompas ini kita boleh putar-putar ya, putar-putar, asal jangan diangkat ya, itu salah. Kita putar-putar aja sampai mata sapinya itu, perhatikan teman-teman, sampai dia ke tengah. Nah, di sini kita berhubung kita menempelkan sisi east, yang dibaca adalah knotnya. Kita baca di situ sebentar, kita paskan dulu ke tengah. 322 ya. Itu bearingsnya, dapat 322. Kemudian untuk, nah usahakan bidang bantu ini tidak boleh bergerak ya. Kita usahakan kita tidak boleh bergerak bidang bantunya. Kita berikutnya mengukur flange ya, dimana flange ini langsung aja kita tempelkan. Sebentar. Nah, ini flange ya. Kita menempatkan di dalam sini, di atasnya buku ini. Kemudian kita memperhatikan yang nipotabum ya, teman-teman. Sampai berada di tengah gelembung ya. Sudah di tengah. Di situ terbaca 71. Jadi bearingsnya tadi itu 322 dan plusnya 71 derajat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengukur rack ya. Rack itu didapat dari sudut yang dibentuk antara arah penunjaman ini terhadap bidang sesarnya. Nah, kemudian kita ini saya sudah beri tanda ya, bidang sesar tadi, kedudukannya tadi. Kemudian kita ukur. Pastikan di sini 0 ya. 0. Nah, kemudian kita tentukan melalui busur ya. Di sini mungkin racknya agak tegak ya, sekitar 89 atau 90 aja. Nah, jadi racknya itu bisa kita amatin, yaitu sebesar 90 derajat. Ya, baik teman-teman. Jadi kesimpulan yang video kali ini adalah kita telah mengukur bidang sesarnya, yaitu dengan kedudukan sesarnya itu 20 derajat, knot 20 derajat east per 67 derajat. Kemudian kita mengukur tadi struktur garisnya, didapat bearingnya sebesar 322 derajat, kemudian flange-nya 71 derajat, dan rack-nya adalah 90 derajat. Kemudian terdapat indikasi pergerakan sesarnya yaitu relatif naik ke atas. Nah, perlu diingat teman-teman, ini masih merupakan data lapangan ya. Nah, untuk menentukan dia tuh kiri kanannya itu menggunakan klasifikasi Ricat ya, dimana kita melalui pendekatan yang namanya stereonet, yang akan kita bahas di video berikutnya di dalam laboratorium, teman-teman. Terima kasih.